Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang dendam. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kegelapan akan muncul pada orang yang ingin membalaskan dendamnya. Rita berjalan menuju kelas. Sesamanya di kelas, teman-temannya sedang membicarakan sesuatu yang sepertinya sangat serius. Karena penasaran, ia menghampiri temannya, sekedar ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Bukan bermaksud kepo, mungkin saja ada info penting. Ya, siapa tahu kan? Pada ngomongin apa sih? Tanya Dita ingin tahu. Baru bahas Tio, dia ditemukan mati gantung diri di rumahnya. Balas Rita, salah satu teman Dita. Dita tercengang kaget, ia masih tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dan sekarang ia mulai menebak yang melakukan semua ini adalah Giral. Sebab beberapa hari yang lalu mereka bertengkar hebat. Tak ada salahnya ia menuduh Giral sebagai pelakunya. Apalagi saat melihat keanehan sikap Giral yang memposting foto yang terkesan psikopat. Gimana ceritanya tak? Katanya sih dia patah hati diputusin pacarnya. Soalnya dengar-dengar nggak jauh dari tempat bunuh diri ada secari kertas yang isinya tentang alasan dia mau mengakhiri hidupnya. Saat semua sedang ramai membicarakan perihal kematian Tio, mata Dita terarah ke Giral. Ia tampak santai, tak peduli sama sekali tentang kematian temannya. Dita berpikir kecurigaannya benar adanya, tapi ia tak boleh gegabah. Ia harus mencari bukti yang kuat untuk membuktikan kecurigaannya. Ia akhirnya mengirimi Randy sebuah pesan. Randy adalah teman Dita yang memiliki indera keenam. Ren, habis dari pemakaman, ketemuan ya di Jalan Anggrek. Seusai pulang kuliah, Dita dan teman-temannya sudah berada di pemakaman Tio. Raut wajah sedih di wajah mereka. Bagaimana tak sedih, kehilangan seorang teman merupakan hal yang menyakitkan. Apalagi sudah kenal selama bertahun-tahun. Pasti banyak kenangan antara Tio dan mereka semua. Semoga kamu tenang di sana, San, bro. Ucap salah seorang temannya sambil memegangi nisan bertuliskan nama Tio. Seusai dari pemakaman Tio, Dita memutuskan untuk bertemu dengan Randy tak jauh dari tempat pemakaman. Dita melangkahkan kakinya. Terlihat Randy sudah menunggunya di sana sambil melipatkan kedua tangannya. Mungkin Randy kesal karena sudah menunggu lama. Aku masih curiga sama kematian Tio. Aku yakin dia matinya itu dibunuh sama Giral, Ren. Sama, aku juga kepikiran gitu. Kita harus cari tahu, Dit. Ayo kita cari tahu. Ucap Randy bersemangat memecahkan misteri kematian Tio. Caranya? Besok aku pikirkan deh cerita kematiannya Tio gimana emang. Dia tuh patah hati, diputusin pacarnya, terus dia bunuh diri. Ada suratnya juga di tempat dia bunuh diri. Tapi aku gak yakin aja dia segila itu. Iya, tapi kita harus cari bukti yang jelas dulu. Terus surat yang ditulis sama Tio di mana, Dit? Kurang tahu, nanti aku tanyain temen aku deh. Bisa-bisanya suka sama psikopat. Ucap Randy seraya meledek Dita. Udah gak suka, kejem aja kesannya. Ujar Dita sedikit sebal. Hening seketika. Aku pulang dulu ya, Dit. Pamit Randy berlalu pergi begitu saja. Semoga saja misteri ini segera terpecahkan. Malam harinya Randy menggunakan kekuatannya. Ia menghilang dan ia sudah berada di rumah Giral. Ia menyelinap masuk ke kamar Giral dengan leluasa karena tak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Terlihat Giral sedang tertawa sadis melihat layar ponselnya. Karena penasaran, Randy melangkahkan kakinya menuju ke tempat tidur Giral. Alangkah terkejutnya Randy melihat ponsel Giral yang tengah dipegangnya.
Dia melihat video gantung diri yang dilakukan Tio. Entah kenapa, Tio mau menuruti perintah Giral. Sebelum kejadian bunuh diri itu, Tio menuliskan sebuah surat yang ditulis supaya seolah-olah Tio bunuh diri atas kemauannya sendiri, padahal tidak seperti kenyataannya. Randy yang melihat hal itu menggeleng. Ia shock dengan apa yang ia lihat. Dan satu yang harus ia lakukan saat ini, ia harus memutar otak untuk mengungkap ini semua. Apa? Dita terkejut dengan yang diceritakan Randy, perihal video yang dilihatnya tadi malam saat mengintai rumah Giral. Dan ternyata benar, pelaku dari pembunuhan itu tak lain adalah Giral, lelaki yang pernah ada di dalam hatinya. Kenapa dia melakukan hal itu, Ren? Tanya Dita seolah tak percaya. Ia pikir Giral hanya marah pada Tio, tidak sampai membunuhnya. Randy mengedikkan bahunya. Entah, kayaknya Giral punya kekuatan, gak tahu namanya apa. Jadi kalau dia ngucapin apa, orang terhipnotis sama perkataan dia. Jelas Randy panjang lebar. Sekarang mereka bingung bagaimana mengungkap kasus kematian Tio. Secara orang pasti menduga Tio mati bunuh diri, yaitu gantung diri. Padahal di sisi lain, ada campur tangan orang lain di dalamnya. Hal itu hanya akan mempersulit menguak fakta yang sebenarnya. Salah satu cara, kita harus ambil ponsel Giral, ucap Randy setelah diam beberapa saat. Dita terbelalak kaget dengan ucapan Randy. Mana mungkin bisa mengambil ponsel tersebut dengan mudah. Yang ada keselamatan mereka yang terancam. Dita tidak setuju dengan usul Randy. Tetap saja Randy berpegang teguh pada pendiriannya. Akhirnya mereka beradu argumen. Tak ada yang mau mengalah satu sama lain. Setelah selang beberapa menit mereka beradu argumen, akhirnya mereka menemukan titik terang. Tiba-tiba hujan turun. Spontan Randy dan Dita berlari ke halte yang tak jauh dari tempat mereka ngobrol. Kapan terangnya? Dita mengeluh. Ia ingin segera pulang mengerjakan tugas kuliahnya. Hujan itu anugerah dari Yang Maha Kuasa, jangan mengeluh. Dita menghela nafas panjang. Ia tahu hujan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi bukan itu sebenarnya yang ia keluhkan. Ponsel Dita bergetar, lalu ia membuka tombol kunci di ponselnya. Dilihat ada satu pesan WA dari Rita. Kamu tahu nggak, kasus Tio memang murni bunuh diri. Setelah membaca pesan, Dita menempuk bahu Randy dan spontan Randy menengok. Diperlihatkannya pesan dari Rita. Wah, kita nggak bisa tinggal diam. Aku udah menduga polisi bakal nyelidiki kalau itu benar-benar murni bunuh diri. Soalnya sidik jari mengarah ke Tio, bukan ke Giral. Hebat, rapi sekali rencana Giral. Randy menepuk kedua tangannya sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Setengah jam berlalu, hujan sudah reda. Mereka berpisah, kembali ke rumah mereka masing-masing. Kamu serius, Giral yang udah bunuh Tio? Kamu tahu dari mana? Tanya Rita kepo. Ya gitu, lebih parahnya lagi, waktu Tio bunuh diri, Giral malah videoin. Jawab Rita miris, tak habis pikir. Udah gila si Giral, kamu harus laporin dia ke polisi, Dit. Ya nggak semudah itu, dia terlalu cerdik. Jangan bilang siapa-siapa dulu ya, Rit. Rita hanya mengangguk. Tanpa terasa perbincangan mereka lama, sampai-sampai mereka tidak sadar perkuliahan telah usai. Mereka keluar dari kelas, tak sengaja ia berpapasan dengan Giral yang tengah asik memainkan ponselnya. Dita memandangi Giral dengan tatapan curiga. Giral yang sadar diperhatikan oleh Dita langsung naik pitam. Ngapain kamu liatin aku? Enggak, jawab Dita lalu berlalu menggendeng tangan Rita. Giral mulai curiga dengan Dita yang memandangnya penuh curiga. Jangan-jangan si cupu itu tahu kalau aku ada sangkut pautnya sama kematian Tio. Aku harus hati-hati, aku gak mau semuanya berantakan. Gumam Giral lirih. Kamu liatin Giral, tatapannya kelihatan banget kalau kamu curiga sama dia. Kalau dia tahu, kamu dalam bahaya, Dit. Ucap Rita khawatir dengan keselamatan temannya.
Apapun yang terjadi, aku siap. Balas Rita santai. Ih, kamu ini, nyawa kamu dalam bahaya. Bisa-bisa hanya santai. Semua sudah ada yang ngatur. Setelah mereka sampai di depan kampus, terlihat Randy yang sudah menunggu di sana. Randy yang melihat Dita langsung menghampiri. Ren, aku cerita sama Rita tentang Giral. Ucap Dita santai. Bukan Dita namanya kalau tidak bersikap santai. Randy yang mengangguk. Hanya kita yang tahu soal ini. Jangan beritahu siapa-siapa. Ini masalah serius. Malam harinya seperti biasa, ia mengerjakan tugas kampusnya. Terdengar suara ponsel. Dengan cepat ia membaca pesan yang ternyata dari Giral. Alangkah terkejutnya saat tahu kalau isi pesan tersebut berisi kalau Giral menyekap temannya, Rita, di sebuah gudang dekat kampus. Rita syok berat dan panik. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Terfikirlah Dita untuk menghubungi Randy. Ia mencari kontak Randy dan menelponnya. Saat mendengar suara ponselnya, Randy langsung mengangkatnya. Terdengar suara panik dari dalam telepon yang tak lain adalah telepon dari Dita. Kamu kenapa, Dit? Rita, Ren. Iya, Rita kenapa? Jawab yang jelas. Rita disekap di gudang dekat kampus sama Giral. Oke, kita ke sana. Aku tunggu di sana. Beberapa menit kemudian, Dita dan Randy sudah berada di tempat kejadian. Mereka mengendap-endap, mengintip dari jendela. Mereka melihat Rita yang sedang disekap dengan kain berwarna hitam, berteriak-teriak kencang. Tapi di sana tak terlihat sosok Giral. Rita mengernyit heran. Apa maksud Giral melakukan ini semua? Toh tak ada untungnya buatnya. Kayaknya aku tahu kenapa Giral lakuin ini semua. Randy seolah tahu apa yang ada di pikiran Dita. Dita hanya terdiam, masih tak habis pikir. Apa alasannya? Soalnya kita tahu dia dalang dari pembunuhannya Tio. Saat mereka sudah di belakang pintu, terlihat sosok Giral dengan membawa pisau tajam. Ia mulai mendekati Rita perlahan sambil mengoles-oleskan pisau itu di wajah Rita. Tampak Rita ketakutan dan mulai menangis. Jangan bunuh aku. Giral menggelengkan kepalanya. Jangan takut sayang. Kalau udah mati gak berasa sakit kok. Kamu sekarang tinggal pilih. Mau ditusuk pakai pisau ini di mana? Di perut atau tepat di jantung? Kayaknya lebih seru kalau pisau ini menancap tepat di jantung kamu. Giral sudah mendekatkan pisaunya tepat di jantung Rita. Saat Giral hendak menancapkan pisau itu ke jantung Rita, Randy berlari cepat, lalu menepis pisau tersebut. Pisau itu terjatuh tepat di depan Dita. Kamu siapa? Ikut campur urusanku. Giral menarik kerah baju Randy ke atas sambil melotot. Amarah itu merajai Giral yang penuh dengan dendam. Kamu gak perlu tahu siapa aku. Yang penting lepasin teman aku. Ujar Randy berusaha tetap tenang dan fokus menghadapi Giral. Boleh, aku bakal lepasin teman kamu, tapi ganti sama nyawa kamu. Oke, aku siap, tapi cepat lepasin dia. Giral menatap Randy tajam. Kemudian ia menghampiri Rita dan melepaskan ikatannya. Cepat, gantiin dia di sini. Kamu mau kan gantiin dia? Randy mengangguk pasrah. Ia akhirnya duduk di kursi. Giral pun mengikatnya dengan tali. Rita yang melihat kejadian itu tak bisa apa-apa. Ia hanya bisa berdoa supaya mereka bisa lolos dari kekejaman Giral yang membabi buta. Rita yang sudah lepas kemudian menghampiri Dita. Ia menangis terseduh-seduh. Di lain sisi ia merasa bersalah karena Randy mau mengorbankan nyawanya demi dirinya. Kita harus apa sekarang? Kita nggak bisa biarin Randy mati. Tanya Rita pada Dita. Dita menggeleng. Ia juga tak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Kamu berdua ngapain masih di sini? Kamu berdua mau mati? Buruan keluar dari tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Giral tertawa sadis sambil membawa pisau yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa Randy. Buruan, keluar dari sini, jangan peduliin aku. Ucap Randy. Ia tak ingin kedua temannya celaka. Biarlah dia yang menanggung semua ini.
Ia ikhlas dan rela kalau detik ini juga ia akan mati. Tapi Ren, buruan, nurut apa kata aku. Dengan terpaksa akhirnya Dita dan Rita meninggalkan Randy sendirian di gudang penyiksaan itu. Apa boleh buat, mereka tak bisa melakukan apa-apa. Rasa menyesal itu ada di dalam benak mereka. Mereka menangis, memikirkan keselamatan Randy yang terancam. Dita terus berpikir apa yang harus ia lakukan. Akhirnya ia menemukan ide untuk menolong Randy. Ya, salah satu caranya adalah menelpon polisi. Dengan cepat ia menelpon polisi. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan langsung menuju tempat kejadian. Saudara Giral, Anda kami tangkap. Serahkan diri Anda atau kami tembak. Ancam Pak Polisi sambil mengarahkan pistol ke arah Giral. Kalau Bapak berani tembak saya nggak segan-segan. Bunuh dia. Giral berbalik mengancam. Ia mengarahkan pisau yang ia bawa tepat di tangan Randy. Randy merintih kesakitan. Jarak antara Randy dan Giral sangatlah dekat karena keadaan yang sangat genting. Randy menendang kaki Giral dan Giral terjatuh. Dengan cepat polisi berlari dan langsung memborgol tangan Giral ke belakang. Dita langsung mendatangi Randy dan melepaskan ikatan yang ada pada tubuh Randy. Kamu gak apa-apa, Ren? Tanya Dita kemudian. Ia sangat khawatir dengan keadaan Randy. Kamu masih nanya, aku gak apa-apa. Tanganku sakit, Oon. Randy menjawab bercanda sambil menggelengkan kepalanya. Kok Oon sih? Enggak, aku gak apa-apa. Kamu sama Rita juga gak apa-apa kan? Maaf ya Ren, gara-gara aku kamu jadi celaka. Randy tersenyum. Gak apa-apa, kita sesama manusia harus saling tolong-menolong kan? Gimana ceritanya kamu bisa disekap sama Giral, Rit? Waktu itu aku mau masuk rumah, tiba-tiba ada yang nyekap aku dari belakang. Setelah itu aku gak tahu apa-apa lagi, tiba-tiba aja aku udah di gudang ini. Mereka senang bisa selamat dari kejahatan Giral, dan mereka berharap Giral mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Karena lelah mereka pulang ke rumah masing-masing, dan sekarang hati mereka bisa sedikit lega. Rita sudah berada di parkiran kampus, memarkirkan motornya, kemudian menuju ke kelasnya. Langkah demi langkah ia melewati koridor kelas. Tak terasa akhirnya ia sampai di kelasnya. Ia duduk di bangkunya. Seperti biasa, suasana masih sepi, sunyi. Ia melihat ke sekeliling, hatinya mulai tenang sekarang. Tak ada sosok Giral yang bengis lagi di kelas ini. Ia sempat berpikir kenapa ia dulu bisa menyukai Giral. Tapi entahlah, namanya juga perasaan, tak pernah ada yang tahu akan jatuh cinta pada siapa ia akan berlabuh. Apakah teman-temannya sudah tahu masalah Giral yang dipenjara? Kalau mereka tahu, hal itu akan membuat viral dan mungkin nama kampusnya akan dicap jelek karena ada seorang pembunuh. Tiba-tiba ada seseorang yang memasuki kelas dan ternyata orang itu Vira, teman Dita. Hai Dit. Dita tersenyum. Hai juga Vir. Tadi aku lihat berita di TV, Giral masuk penjara kan gara-gara dia mau celakain Rita. Dita terbelalak kaget. Ia tidak tahu kalau berita tentang Giral bisa masuk TV. Ia tak tahu sama sekali soal itu. Pasti semua orang tahu dan mengecap kampusnya jelek. Giral udah dikeluarin dari kampus ini, Dit. Ya mau gimana lagi, dia kan terbukti bersalah. Vira hanya mengangguk. Kampus ini jadi terkenal dong. Yang aku denger sih, Giral bersikap kayak gitu soalnya dia dapat tekanan dari orang tuanya dulu. Disiksa habis-habisan. Bisa aja dia kayak gitu gara-gara kebawa ingatan masa kecilnya yang kelam kan? Iya sih, kamu tahu dari mana? Saudaranya, dia kuliah di sini juga kok. Bisa bantu aku buat ketemu sama saudaranya Giral, Vir? Tanya Dita kemudian. Ia berharap dengan adanya info dari saudaranya, ia bisa menguak faktor dari semua ini. Akhirnya mereka telah sampai di kelas jurusan akuntansi. Mereka berada di balik pintu, sampai-sampai ada yang menghampiri mereka. Cari siapa ya? Kitanya ada. Kita nggak masuk, mungkin malu saudaranya kena kasus.
Tahu alamat rumahnya enggak? Blok M, dekat kok dari kampus. Akhirnya pulang kuliah, Dita dan teman-temannya pergi ke tempat tersebut. Kalian siapa? Tanya perempuan berambut panjang sebahu, berparas cantik yang ternyata adalah Gita. Perkenalkan, aku Dita, ini kedua temanku, Jian dan Vira. Kami bertiga, teman saudara kamu, Giral. Seketika kita menutup pintunya dengan keras. Dita, Vira, dan Jian mengernyit bingung kenapa kita langsung menutup pintu setelah tahu kalau mereka teman saudaranya, Giral. Akhirnya Dita kembali mengetuk pintu. Kita menyaut ketukan pintu tersebut dengan berteriak dari balik pintu. Pergi kalian! Git, kami cuma mau tahu penyebab Giral jadi seperti itu, kenapa? Ucap Jian lirih. Ia paham rasanya menjadi kita. Pasti hatinya terpukul atas kejadian yang menimpa saudaranya. Dan di lain sisi, pasti keluarganya sudah dicap jelek oleh orang-orang. Apa peduli kalian? Sangat peduli, kami gak mau kamu semakin terpuruk seperti ini. Aku bilang pergi ya pergi. Akhirnya mereka bertiga menyerah untuk membujuk kita menceritakan apa yang terjadi. Ya sudah, kami pulang. Dengan rasa kecewa akhirnya mereka pulang tanpa informasi apapun. Di tengah perjalanan, ada seseorang yang memanggil Dita. Seketika dia menoleh dan ternyata itu Randy. Kalian habis dari mana? Dari rumah kita, saudaranya Giral. Ngapain? Mau tahu aja kenapa Giral jadi bersikap psikopat. Terus dia mau cerita. Mereka bertiga menggeleng pelan. Kalian kayaknya salah waktu. Ini bukan waktu yang tepat menurutku. Kita pasti masih terpuruk saat kejadian yang menimpa saudaranya. Mana mungkin dia mau cerita. Dia butuh waktu menenangkan diri, menerima kenyataan. Semalaman Dita tak bisa tidur, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Entah apa yang dia pikirkan. Ia sudah berusaha memejamkan mata, tapi tetap tak ada hasilnya. Akhirnya Dita keluar dari kamarnya untuk mengambil segelas air putih. Setibanya di dapur, Dita menghidupkan lampu, kemudian mengambil segelas air putih. Dita kaget ketika ada yang menepuk bahunya dari belakang, dan ternyata ibu Dita, Naning. Ibu, ngagetin Dita aja. Kamu ngapain jam segini ke dapur? Belum tidur? Dita habis ngambil air putih, Bu. Iya, Dita gak bisa tidur. Ya sudah, ayo ke ruang tamu. Ibu mau nyeritain sesuatu ke kamu. Ibu mau cerita apa? Dulu, waktu ibu sama bapak kamu baru pindah ke komplek ini, ada keluarga yang bisa Rogo Sukmo, Nduk. Maksud ibu? Rogo Sukmo, semacam jiwanya bisa keluar dari tubuhnya. Cuma anak yang istimewa yang bisa melakukan hal itu. Dia bisa ke alam lain untuk mengalahkan setan yang jahat dengan caranya. Hal yang diceritakan ibunya membuat ia teringat Randy. Randy juga mempunyai keistimewaan serupa dengan yang diceritakan ibunya barusan. Apa semua orang punya keistimewaan itu, Bu? Nani menggeleng. Terus keluarga itu kemana, Bu? Mereka pindah semenjak kakek Aryo meninggal. Sampai sekarang ibu merasa hutang budi dengan keluarga mereka, Nduk. Hutang budi? Hutang budi apa, Bu? Kakek Aryo meninggal gara-gara beliau mengusir setan yang ada di rumah ini sebelum kamu lahir. Ia tak bisa melawannya sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah ini. Terlihat ibu sangat merasa bersalah. Dita menghampiri ibunya lalu memeluknya. Tapi 2 hari sebelum kakek Aryo meninggal, beliau pernah berpesan. Ia menurunkan keistimewaannya pada cucunya kelak. Ialah yang akan mewarisi keistimewaan itu. Tangisan Nani kembali pecah. Dita menghela nafas panjang. Andai saja Dita bisa menemukan keluarga kakek Aryo, ia akan berterima kasih karena sudah membantu keluarganya mengusir roh jahat yang ada di rumahnya. Tapi apa daya, ia tak tahu keberadaan keluarga kakek Aryo. Udah, ibu balik ke kamar aja biar Dita tidur di ruang tamu. Dita sempat berpikir kalau Randy lah keturunan dari keluarga kakek Aryo. Sampai mata Dita semakin lama semakin terpejam. Dan akhirnya ia tertidur pulas bersama mimpinya.
kamu ngapain Dit di sini? Tanya Randy pada Dita. Habis jalan-jalan pagi, kamu sendiri ngapain? Nyusulin kamu. Tadi aku nerawang kamu dan benar aja kamu ada di sini. Gumam Randy bermaksud menakut-nakuti Dita. Benar saja, Dita merasa ngeri saat Randy bilang kalau ia menerawang Dita. Ia bergidik ngeri dan menggeser badannya menjauh dari Randy. Randy yang tahu Dita ketakutan karena ucapannya terkekeh. Enggak Dit, aku bercanda. Aku nggak punya kelebihan itu kok. Sini dong duduknya, jangan jauh-jauh. Jangan takut gitu. Serius, aku bercanda. Laki-laki Randy terkekeh, menahan tawa yang sengaja tak diperlihatkan. Dita akhirnya menggeser duduknya seperti semula. Ia memperlihatkan Randy dengan tatapan masih sedikit takut. Dia kemudian terfokus pada kalung yang dikenakan Randy. Ia bertanya-tanya itu jenis kalung apa, karena bentuknya yang unik, berbentuk kristal berwarna putih. Ren, itu kalung apa ya? Randy tersenyum kemudian melepas kalungnya dan menyodorkannya pada Dita. Dengan cepat Dita menerima kalung itu dan memperhatikannya dengan seksama. Kalung yang penuh misteri, pikirnya. Dita yakin kalung yang dipegang bukan kalung sembarangan. Pasti hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang punya kelebihan khusus. Ini kalung peninggalan dari kakekku. Dita langsung menebak tanpa pikir panjang. Kakek Aryo kan? Randy kaget setengah mati. Bagaimana Dita bisa mengetahuinya? Padahal dia tak pernah menceritakannya pada Dita. Gimana bisa tahu? Sekarang Dita yang kembali membuat Randy penuh tanya. Tahu dong, aku kan bisa nerawang. Ah serius? Tanya Randy penuh tanya. Enggak lah, aku tahu itu karena ibuku tadi malam cerita tentang kakek Aryo. Dan dugaanku benar, kamu itu cucunya kakek Aryo. Ibu kamu memang cerita apaan? Akhirnya Dita menceritakan apa yang diceritakan ibunya tadi malam pada Randy. Randy tercengang saat Dita bercerita. Keluarganya tak pernah bercerita apapun tentang kakeknya. Ia hanya tahu kalung yang diberikan kakeknya saja. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Randy merebahkan tubuhnya di sofa yang berada di ruang tamunya. Akhirnya ia teringat gudang yang berada di dekat ruangan tamunya. Entah kenapa, orang tuanya selalu melarangnya untuk memasuki gudang itu semenjak ia berusia 8 tahun. Hal itu membuat Randy semakin curiga akan keberadaan gudang itu. Randy akhirnya nekat masuk ke gudang itu, walaupun orang tuanya melarang. Randy sekarang sudah berada di gudang. Ia terfokus pada sebuah kotak besar berwarna coklat yang diletakkan di sebuah meja tua. Dengan perlahan ia mengambil kotak coklat dan membukanya. Ternyata isinya sebuah buku kuno. Randy membuka buku itu, membuka setiap lembarnya. Tetapi ia tetap tak mengerti isi buku kuno itu, karena bahasanya memang bahasa Jawa. Sedangkan sejak kecil, orang tuanya tak pernah mengajarinya bahasa Jawa. Aku nggak mau mempergunakan raga sukmaku lagi. Badanku jadi sakit-sakitan semua. Mungkin kalau benar-benar dibutuhkan, aku akan memakainya lagi. Hari yang dinanti pun tiba. Seusai pulang kuliah, Randy bergegas menuju ke kampus Dita dengan mengendarai sepeda motornya. Tak perlu waktu lama, ia sudah sampai di depan kampus Dita. Hai Dit, sapa Randy sambil melambaikan tangan ke arah Dita. Hai juga, ada apa Ren? Kamu ada waktu luang gak? Kalau ada, aku mau nyuruh kamu menerjemahin tulisan bahasa Jawa. Kamu bisa kan? Bisa lah Ren, masa orang Jogja gak bisa bahasa Jawa? Emang kamu gak bisa? Randy hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya mereka duduk di kursi yang memang disediakan oleh kampus. Randy mengambil buku kuno di tasnya dan memberikannya ke Dita yang langsung diterima oleh Dita. Perlahan Dita membuka buku kuno itu, tapi dia juga tak mengerti karena buku itu menggunakan aksara Jawa. Maaf Ren, aku juga nggak bisa, soalnya ini pakai aksara Jawa, aku nggak terlalu paham. Takutnya nanti malah salah arti. Gini aja Ren, mau nggak kamu ke rumahku? Kayaknya ibuku bisa deh aksara Jawa. Tanpa pikir panjang, Randy menerima ajakan Dita untuk ke rumahnya.
Mereka akhirnya menyeberangi jalan untuk mengambil motor Randy yang terpampang di jalan. "Ren, kamu kok diem aja sih?" "Nggak apa, Dit. Aku berharap ibu kamu bisa baca tulisan aksara Jawanya. Semoga saja. Kalau misal ibuku nggak bisa, apa yang bakalan kamu lakuin?" "Entah, Dit. Aku belum tahu. Oh iya, sebentar lagi sidangnya Giral kan?" Tiba-tiba Randy teringat tentang Giral, seseorang yang hampir saja membunuh Rita, teman Dita. Kadang Randy tak habis pikir dengan Giral, kenapa ia tega melakukan hal sekecil itu. Tapi semua belum terungkap, dan sidanglah yang akan mengungkapkan semuanya, termasuk vonis yang akan diterima Giral atas perbuatannya. "Bu, Dita pulang." Ibunya hanya mengangguk. "Itu siapa, Dit?" Randy maju satu langkah dan menjabat tangan ibu Dita. "Saya Randy, cucu dari kakek Aryo. Tante masih ingat?" Mata ibu Dita langsung berkaca-kaca. Ia tak menyangka akan bertemu dengan cucu kakek Aryo. "Oh, kamu cucu kakek Aryo? Silakan masuk, kita ngobrol di dalam saja, Nak." Randy dan Dita duduk di sofa bersebelahan. Ibu Dita duduk di sebelah kiri Dita. "Nak, jujur sampai sekarang, Tante masih merasa bersalah atas kematian kakek kamu." Randy hanya tersenyum sambil menggeleng. "Gak apa Tante, itu sudah takdir." Randy bangga sama kakek karena telah banyak menolong orang. "Tante, Randy bisa minta tolong untuk menerjemahkan buku kuno peninggalan kakek." Dengan cepat ibu Dita langsung mengangguk. Randy kemudian mengambil buku kunonya dan memberikannya kepada ibu Dita. Perlahan ibu Dita membuka lembaran buku kuno itu dan membaca halaman demi halamannya. Buku ini cuma buku biasa, gak ada apa-apanya. Isinya cuma cerita kuno beraksara Jawa. "Ini benar buku peninggalan kakek kamu?" "Setahu saya, Tante, buku ini disimpan di gudang rumah saya oleh orang tua saya. Tante tahu orang tua saya dari kecil merahasiakan semuanya tentang kakek." Ibu Dita mengangguk paham. "Mungkin orang tua kamu gak mau kamu bernasib sama seperti kakekmu. Tapi Tante, Randy juga ingin tahu tentang kematian kakek yang sebenarnya dan peninggalan dari kakek." "Iya, Tante paham. Kenapa kamu tidak berusaha bicara baik-baik sama orang tua kamu? Ini bukunya." "Percuma, mereka gak bakal ngasih tahu, Tante. Semua akan ada waktunya, Ren." "Ya sudah kalau begitu, Tante, saya pamit ya." Malam harinya Dita tak bisa tidur. Ia merasa kasihan pada Randy yang terus-menerus ingin tahu tentang kakeknya. Di lain tempat Randy sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Rasa kecewa masih menyelimuti hatinya. Bagaimana tidak? Buku yang ia duga adalah buku kuno yang akan menguak semuanya. Ternyata bukan. Hanya buku cerita biasa beraksara Jawa. "Pokoknya aku gak boleh nyerah. Aku harus cari tahu." Gumam Randy bersemangat. Ia akhirnya melangkahkan kaki menuju ke kamar orang tuanya. Ya, orang tua Randy sedang keluar kota untuk urusan bisnis. Walaupun begitu, Randy tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Sesampainya di dalam kamar orang tuanya, Randy membuka almari, tapi nihil. Ia tak menemukan apa-apa. Ia berkacak pinggang. Ia melangkahkan satu kaki ke arah tempat tidur orang tuanya. Tanpa sengaja, Randy menendang sesuatu di bawah kolong. Ia berjongkok dan merokok apa yang ia tendang. Ternyata sebuah kotak kuno berwarna coklat keemasan. Karena penasaran, Randy langsung membukanya dan isinya sebuah kalung yang sama seperti yang ia pakai. "Kalungnya sama kayak yang aku pakai. Ini maksudnya apa lagi?" Randy menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia semakin bingung dengan semua ini. Ia mengerjap dan ia melihat sebuah kertas lusuh. Perlahan ia membuka kertas itu lalu membacanya. Dan sialnya, Randy tak mengerti bahasa tersebut karena menggunakan bahasa Jawa. "Besok aku akan tanya Dita. Pasti dia bisa. Ini bukan aksara Jawa." Akhirnya Randy mengambil kotak itu dan membawanya ke dalam kamar. Randy memasuki ruangan kelasnya. Sesekali dia menengok ke belakang karena dia melihat sosok makhluk halus seperti genderuwo. Randy memandangi kalung yang sama seperti yang dipakainya sekarang. Semenjak dia mengambil kalung itu dari kamar orang tuanya, tanda tanya masih menghantui dirinya.
Sebab percuma saja dia menanyakan hal tersebut pada orang tuanya. Mereka tidak akan menjelaskan tentang kalung peninggalan kakeknya. Randy merebahkan tubuhnya di kasur dan dia tertidur lelap untuk beberapa saat. Tak disangka kakek Randy datang ke mimpinya. Dia menyuruh Randy untuk menyatukan kalung itu jika Randy ingin menjadi manusia normal. "Cuk, kalau kamu ingin menjadi manusia biasa, satukan kalung yang kamu pakai dan yang berada di kotak berwarna coklat itu." Randy terbangun dari tidurnya, seolah perkataan kakeknya di dalam mimpi masih terngiang dalam kepalanya. Segera Randy mengambil kotak itu dari kolong tempat tidurnya, lalu melepaskan kalungnya, menaruh kalung ke dalam kotak yang dimaksud kakeknya, dan mengembalikan ke dalam kolong tempat tidurnya. "Habis ini aku bakal jadi orang normal," kata Randy senang. Randy mengambil ponselnya dan menelpon Dita untuk memberitahukan kabar menggembirakan. "Ada apa, Ren?" "Aku ada kabar bagus, Dit." "Apa?" "Aku udah jadi manusia normal." "Jadi?" "Iya, aku udah bisa melepaskan rogo sukmaku itu, Dit." "Bagus deh, tandanya kamu gak bisa muncul tiba-tiba lagi." Dita tergagah mengingat Randy yang suka muncul secara tiba-tiba. Randy memejamkan mata karena hari mulai malam. Baru saja dia menutup mata, terdengar suara rame-rame dari tetangga sebelah. Randy segera membuka mata dan berjalan untuk melihat ada apa. Saat Randy sudah sampai di sana, kerumunan orang sudah banyak. Randy masih tak mengerti ada apa sebenarnya. Dia segera melewati kerumunan orang-orang dan masuk ke dalam rumah tetangganya itu. Randy kaget melihat tetangganya sedang berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Randy pun menghampiri. Yang Randy pikirkan ternyata benar. Randy melihat sosok perempuan berbaju putih yang masuk ke dalam tubuh perempuan yang notabene tetangganya. "Kamu kenapa ganggu dia?" tanya Randy pada sosok perempuan itu. Sosok perempuan itu tertawa dan menatap Randy dengan tatapan tajam. Dia terus tertawa sampai akhirnya menjawab, "Aku sama dia senasib bersama. Dia sedang patah hati dan nasibku semasa hidup sama dengan perempuan ini. Keluar dari tubuh perempuan ini," ucap Randy. Tapi sosok perempuan berbaju putih malah semakin menjadi dan semakin meronta-ronta dalam tubuh yang dirasukinya. Randy akhirnya membacakan ayat kursi dan sosok perempuan berbaju putih sangat kepanasan. Dia merintih, "Aku bakal bantu kamu supaya arwah kamu tenang. Aku tahu kamu korban bunuh diri kan?" Sosok itu hanya mengangguk. "Makanya aku butuh doa biar aku tenang." Randy terus membacakan lantunan ayat kursi dan sosok perempuan itu akhirnya keluar dari tubuh tetangga Randy yang bernama Dinda. Setelah sosok perempuan itu pergi, Dinda pingsan dan Randy mengambilkan sebuah air, lalu mengusapkan air itu tepat pada wajah Dinda. Dinda akhirnya tersadar. "Aku kenapa?" tanya Dinda saat sudah sadar. Kepalanya masih terasa pusing. "Tadi kamu kerasukan." "Kok bisa?" "Ya karena dia senang kamu sama sepertinya, sama-sama patah hati." Randy kemudian membopong tubuh Dinda ke sofa dan orang-orang yang di luar masuk untuk melihat keadaan Dinda. "Untung ada Randy. Saya cuma bantu." Setelah urusan Randy selesai, ia kembali ke rumah. "Dit," panggil Randy. Dita tak menoleh sedikit pun, melainkan terus berjalan melewati Randy. Randy yang merasa ada yang aneh dengan Dita pun mengikuti langkah gadis itu, dan sampailah pada tempat rumah kosong yang tak jauh dari rumah Dita. Randy terus mengikuti langkah Dita yang masuk ke dalam rumah kosong itu. Randy terus mengendap-endap tanpa sepengetahuan Dita. Randy yang melihat tingkah Dita yang terlihat seperti tatapan kosong menghampiri Dita dan membuka pembicaraan. "Kamu ngapain di sini, Dit?" "Bukan urusan kamu." Tatapan Dita pada Randy semakin menyeramkan. Matanya putih semua. Tiba-tiba Dita mencekik leher Randy. Randy spontan kaget dan berusaha melepaskan cengkraman Dita. Tetapi Dita semakin mengencangkan cekikannya. Akhirnya Randy tersadar kalau itu bukanlah Dita. "Siapa kamu?" "Kamu gak perlu tahu siapa aku."
Makhluk yang merasuki Dita langsung tertawa kegirangan dan melepaskan cekikan dari leher Randy. Aku akan terus merasuki tubuh wanita ini. Makhluk itu terus berjalan meninggalkan rumah kosong. Randy kebingungan sendiri, tapi dia tak bisa diam saat tahu Dita telah dirasuki makhluk itu. Dan Randy sendiri bingung kenapa makhluk itu mengincar Dita. Randy ke rumah Dita untuk membujuk makhluk astral yang sekarang berada di tubuh gadis itu. Setelah sampai sana, Randy mengetuk pintu beberapa kali. Tak ada jawaban. Akhirnya Randy membalikkan badan dan bergegas pulang. Saat Randy maju beberapa langkah, terdengar suara pintu terbuka. Randy langsung menengok dan ternyata yang membuka pintu Dita. Wajah Dita semakin pucat dan menyeramkan. Keluar dari tubuh dia. Hanya ada gelengan kepala. Mau apa kamu? Nyawa dibalas nyawa. Hanya kata itu yang dilontarkan makhluk yang merasuki Dita. Maksud kamu apa? Beberapa tahun lalu, keluargaku dimusnahkan oleh kakekmu. Apa kamu ingat? Randy mengerti dan sekarang dia paham kenapa makhluk itu sengaja merasuki Dita hanya untuk balas dendam. Harus kamu tahu ya, walaupun salah satu keluarga kamu udah musnah, kakek aku meninggal. Apa yang perlu dibalaskan? Makhluk yang merasuki Dita hanya tertawa, tak menjawab, lalu dia menghampiri Randy dan mencekik leher Randy. Randy pun kemudian berusaha melepaskan cekikan yang semakin kuat. Akhirnya Randy membacakan ayat kursi dan makhluk yang merasuki Dita kepanasan. Terlihat makhluk itu keluar dari tubuh Dita. Cekikan pada leher Randy terlepas, dia pingsan tak sadarkan diri. Randy segera membopong Dita menuju ruang tamu dan mengambilkan segelas air minum saat Dita sudah tersadar dari pingsan. Kamu gak apa, Dit? Aku kenapa? Kamu dirasuki sama makhluk halus. Kepalaku pusing, Ren. Udah gak apa-apa, yang penting kamu udah baik-baik saja. Makhluk itu kenapa merasukiku, Ren? Dia mau balas dendam karena kakekku dulu musnahin keluarganya. Randy menepuk bahu Dita. Santai, insya Allah dia gak akan ganggu kamu lagi. Randy sengaja berkata itu untuk menenangkan Dita supaya tidak terlalu memikirkan masalah makhluk itu. Randy mengucap kedua matanya. Dia melihat sosok kakeknya di hadapannya. Randy cucuku, makhluk itu akan terus mengganggu temanmu untuk perantara balas dendam. Untuk mengusir makhluk itu, kamu harus menemukan botol yang dikuburkan orang tua Dita dan masukkan makhluk itu dan bakar botol itu. Kamu bisa menanyakan di mana mereka menguburkannya. Botol itu sudah berisi makhluk yang kakek musnahkan. Tapi kakek yakin dia masih hidup dalam botol itu. Randy masih tak percaya kalau kakeknya datang. Randy pikir itu hanya halusinasinya saja. Ternyata tidak. Kakeknya benar-benar ada. Cara memusnahkan makhluk yang ada dalam diri Dita gimana, kek? Masukkan makhluk itu dalam botol yang sama. Setelah berucap, kakek Aryo menghilang begitu saja. Randy paham dengan apa yang diucapkan kakeknya. Yang Randy pikirkan sekarang menunggu waktu yang tepat. Pagi datang, sang bulan sudah bersembunyi. Kini matahari yang muncul menyinari bumi. Randy sedang berjalan menuju rumah Dita. Ya, waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Dia melebarkan langkah kaki supaya cepat sampai ke rumah gadis itu. 10 menit kemudian Randy sudah sampai di rumah Dita. Randy segera mengetuk pintu dan pintu terbuka. Ternyata yang membuka pintu adalah ibunya Dita. Ada apa pagi-pagi kesini, nak? Bu, kita harus bicara. Randy menarik lengan ibunya Dita di dekat samping rumah. Ada apa, nak? Bu, Dita baru dirasuki sosok gaib. Maksudnya? Jadi gini, Bu, Dita sekarang sedang dikuasai oleh makhluk halus. Makhluk halus itu dendam karena salah satu keluarganya dimusnahkan oleh kakek Aryo. Lalu apa yang bisa kita lakukan, nak? Kita harus menemukan botol yang dulu dikubur oleh keluarga ibu. Ibu masih ingat? Ibunya Dita berpikir sejenak dan mengingat di mana dia dulu menguburkan botol yang dimaksud Randy. Ibu ingat, nak?
Ia segera menuntun Randy menuju belakang rumah yang terdapat beberapa pepohonan pisang tumbuh di sana. Ia langsung mencari botol itu dekat pohon pisang dan menggalinya menggunakan sekop. Setelah menggali lebih dalam lagi, ternyata hasilnya nihil. Tidak ada botol yang dulu dikuburnya. Padahal ia ingat betul di mana dia menguburkan botol itu. Kok nggak ada ya, Nak? Ia merasa bingung sendiri. Randy mengais-ngais tumpukan dedaunan dari pohon pisang, tetapi Randy juga tidak menemukan botol itu. Apa botolnya udah ada yang buang, Bu? Gak mungkin, warga sini gak ada kok yang suka asal masuk ke kebun ini. Randy jadi bingung sendiri. Kalau botol itu tidak ketemu, tandanya dia tak bisa menyelamatkan Dita dari pengaruh makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Dita. Terus gimana ini, Bu? Ibu juga nggak tahu, Nak. Apa nggak ada cara lain? Saya kurang tahu, Bu. Tadi malam kakek mendatangi saya. Dia memberikan instruksi untuk membakar botol itu setelah memasukkan makhluk itu ke dalam botol. Dan sekarang saya bingung sendiri bagaimana cara memasukkannya, karena tidak mungkin akan semudah itu melakukannya. Hanya ada satu cara yang bisa Randy lakukan. Ya, dengan Rogo Sukmo. Katanya dengan cara Rogo Sukmo kita bisa bertemu orang yang sudah meninggal. Nanti saya pikirkan, Bu. Kata Randy mencoba menenangkan. Gelagat Dita ada yang aneh tidak, Bu? Akhir-akhir ini dia semakin pendiam dan jarang mau makan. Itu pengaruh dari makhluk yang ada dalam diri Dita, Bu. Saya takut dia akan mencelakai Dita. Maka dari itu kita harus bertindak cepat. Saya semua pasrahkan semua sama kamu, Nak. Tapi apa ini tidak terlalu beresiko buat kamu? Ia merasa khawatir. Dia takut kejadian kakek Aryo akan terulang kembali pada Randy. Randy mengulas senyum. Saya ikhlas kalau memang sudah takdirnya, Bu. Jangan bilang seperti itu, Nak. Enggak, Bu. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Ibu percaya kamu pasti bisa, Nak. Randy memakai kalung dari kakeknya untuk merogoh Sukmo. Dia fokus dan raganya sudah keluar dari badannya. Sekarang yang harus dilakukan Randy adalah memanggil arwah kakeknya. Tak perlu waktu lama, arwah kakek Aryo datang dan Randy menceritakan kesulitan dalam menemukan botol itu. Botol itu berada di dekat kandang ayam. Untuk memasukkan makhluk itu dalam botol cukup kamu bacakan ayat kursi dan pukulkan dengan daun kelor. Setelah berucap, kakek Aryo pergi. Randy yang mengerti langsung kembali semula ke tubuhnya. Jadi botol itu ada di sana. Aku besok harus ke rumah Dita. Pagi-pagi sekali Randy sudah berada di rumah Dita tanpa sepengetahuan Dita. Randy takut jika makhluk itu tahu kedatangan Randy. Dia akan mencelakai Dita. Randy segera mempersiapkan botol dan daun kelor yang sudah dibawa dari rumah. Randy mengetuk pintu rumah Dita. Ibu Dita membukakan pintunya. Nak Randy, bagaimana? Sudah menemukan caranya? Sudah, Bu. Randy masuk ke dalam rumah diikuti ibunya Dita di belakangnya. Randy mengernyit, heran karena tak ada tanda-tanda keberadaan Dita. Dita di mana, Bu? Sejak tadi malam Dita di kamar. Gak mau keluar kamar, Nak. Kalau gitu mari kita ke kamar Dita untuk memasukkan makhluk itu ke dalam botol ini, Bu. Nanti saya minta tolong pukulkan daun kelor itu ke badan Dita, Bu. Randy dan ibunya Dita memasuki kamar Dita yang memang tak pernah dikunci. Terlihat keadaan Dita semakin parah. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan tatapan gadis itu kosong. Randy segera ke kasur Dita dengan membawa botol itu dan membacakan ayat kursi. Tetapi makhluk yang merasuki Dita malah menyerang Randy. Ya, Randy dicekik. Tak ada yang bisa Randy perbuat selain tetap melantunkan ayat kursi. Semakin Randy melantunkan ayat suci, makhluk itu malah semakin erat mencekik Randy. Bu, tolong pukulkan daun kelor itu pada tubuh Dita, Bu. Ia segera maju beberapa langkah dan memukulkan daun kelor yang dibawanya. Alhasil sama saja, malah makhluk itu menyerang ibunya Dita, sampai ibu Dita tersungkur di bawah lantai. Ibu nggak apa-apa, Bu. Apa yang bisa ibu perbuat, Nak? Ibunya Dita bingung sendiri apa yang harus diperbuatnya.
dia juga tak tega melihat kondisi Randy yang masih tercekik oleh makhluk yang merasuki anaknya. "Lepaskan aku! Aku akan melepaskan gadis ini. Tapi ada syaratnya." "Apa?" "Kamu harus mati, sama seperti kakekmu." "Baik." "Jangan, Nak, pasti ada cara lain." "Manusia laknat, aku akan bawa dia ke alamku." Entah apa yang terjadi, Dita pingsan dan tak sadarkan diri. "Dita!" teriak ibunya menghampiri anaknya yang tak sadarkan diri. Nuri menggotong-gotong tubuh Dita, tetapi tak ada respon sama sekali. Randy yang mengetahui kondisi Dita langsung turut menghampiri gadis itu dan memegang tangan Dita yang masih berdenyut nadinya. "Bu, Dita dibawa sama makhluk itu," kata Randy. Ia merasa bersalah karena usahanya gagal dan belum berhasil. "Apa Dita masih bisa diselamatkan, Nak?" ucap ibunya. Dita meneteskan air mata. Dia tak menyangka kejadiannya akan serumit ini. Ia hanya khawatir dengan keadaan anak semata wayangnya. "Pasti, Bu." Randy menepuk bahu ibunya Dita, berusaha menenangkan. Randy tahu ia sangat terpukul dengan kejadian ini. Randy kemudian mengangkat tubuh Dita di kasur. Randy ikut merasa terpukul dengan keadaan Dita yang tak sadarkan diri. Randy harus berusaha menyelamatkan Dita, apapun resikonya. "Bu, Randy pamit dulu. Besok Randy kesini lagi buat menyelamatkan Dita." Randy janji. Keesokan harinya, Randy sudah berada di rumah Dita. Dia masih juga belum sadar. Ya, makhluk itu masih membawa Dita ke alamnya. Tak tanggung-tanggung, Randy langsung duduk di lantai yang tak jauh dari tempat Dita berbaring. Randy menyilangkan kedua kakinya dan fokus untuk merogoh sukmo. Sebelum Randy melaksanakan aksinya, dia meminta ibunya Dita untuk ikut berdoa untuk keselamatan keduanya. Tak butuh waktu lama, Randy sudah di alam lain. Dia mencari keberadaan Dita, tapi nihil. Randy belum menemukan gadis itu. Penampakan-penampakan tak kasat mata mulai terlihat, seperti kuntilanak, pocong, dan sebagainya. Randy tidak merasa takut, dia sudah terbiasa melihat hal-hal seperti itu. Randy terus berjalan menelusuri lorong-lorong, sampai akhirnya Randy menemukan Dita tergeletak di bawah pohon. Kondisi Dita sangat memprihatinkan, kaki dan tangannya terbelit tali pohon. Randy langsung menghampiri gadis itu dan mencoba melepaskan ikatan tali itu. "Aku akan berusaha menyelamatkan kamu, Dit." "Mau apa kamu manusia?" "Mau menyelamatkan teman aku. Coba saja kalau bisa." Makhluk itu langsung menyerang Randy dengan kekuatan yang dimilikinya. Tak mau kalah, Randy membalas serangan makhluk itu dengan lantunan doa-doa. Makhluk berbadan besar dan berkulit hitam itu lantas kepanasan. Dia menutup kedua telinganya dan berkata, "Panas." Randy terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran tanpa henti. Karena tak kuat dengan kekuatan doa, makhluk itu menghilang begitu saja. Randy bernafas lega dan tali yang mengikat Dita sudah terlepas dengan sendirinya. Randy menuntun Dita menuju lorong portal menuju ke dunianya. Randy tersadar dan ibunya Dita yang sedari tadi di sebelah Randy mengucap syukur karena Randy dan Dita selamat. Dita tersadar dari alam bawah sadarnya dan beranjak turun dari ranjang lalu memeluk ibunya. "Bu, Dita takut, Bu." Randy tersenyum dan menginstruksikan untuk membakar botol yang pernah dikubur ibunya Dita. Dia mengangguk dan pergi ke belakang rumah untuk membakar botol itu. "Semoga kamu tidak akan mengganggu keluargaku lagi." Seusai membakar botol itu, ibunya Dita kembali ke kamar untuk memastikan Randy dan Dita baik-baik saja. "Kamu gak apa-apa, Dit?" tanya Randy. Dita mengangguk, badannya terasa masih lemas. "Aku gak apa-apa, Ren." "Ya udah Bu, Dit, Randy pamit pulang dulu." Sesampainya di rumah, Randy melihat kedua orang tuanya sedang duduk di sofa yang berada di ruang TV. "Habis dari mana kamu, Ren?" "Apa ayah peduli?" Randy menjawab dengan ketus. Dia kesal dengan kedua orang tuanya yang selalu mementingkan urusan pekerjaan daripada kebahagiaan anaknya sendiri. "Lancang kamu!" Sebuah tamparan keras pada pipi Randy.
Randy mengusap tamparan dari ayahnya. Ayah sama ibu sama aja, selalu mikirin bisnis, gak pernah mempedulikan Randy. Setelah berucap, Randy membanting pintu kamarnya. Dia lalu meringkuk di bawah tempat tidur, meratapi nasibnya. Kenapa ayah sama ibu selalu bersikap seperti itu? Randy mengacak-acak rambutnya. Dia sangat frustasi. Randy bangkit dan mengambil sebuah gelas yang ada di mejanya dan membanting gelas itu. Ibunya yang mengetahui ada gelas pecah pun mendatangi kamar Randy. Kamu kenapa, nak? Ia mengetuk pintu, tetapi tidak dihiraukan oleh Randy. Pergi! Randy kembali melempar sebuah vas bunga. Ibunya menjauh dari kamar Randy. Kadang dia juga merasa bersalah karena mereka tak pernah ada waktu untuk anaknya itu. Maafkan ibu, nak, ucapnya sambil menangis. Randy terbangun dari tidur malamnya. Lelaki itu merasakan haus. Dia keluar dari kamar dan mengambil segelas air di dapur. Suara-suara makhluk gaib kembali terdengar di telinganya, tetapi Randy memilih mengabaikan selama makhluk tersebut tidak mengganggu dirinya. Tapi Randy salah. Makhluk itu menyerang Randy, membuat Randy terkapar di depan kulkas dan tak sadarkan diri. Setengah jam berlalu, Randy belum juga sadar. Ibunya yang tak sengaja bangun kaget melihat anaknya terbaring lemah. Ibunya berteriak memanggil suaminya. Mas, Randy, mas. Randy kenapa? Nggak tahu, mas, dia nggak mau bangun-bangun. Ibunya panik melihat kondisi anak semata wayangnya. Ayahnya segera membopong Randy ke kamarnya. Mas, ayo bawa Randy ke rumah sakit, mas. Aku khawatir sama keadaannya, mas. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ayahnya langsung membawa Randy masuk ke dalam mobil dan membawa Randy ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di sana, Randy langsung dibawa ke UGD. Ibu dan ayahnya menunggu di depan pintu untuk menunggu informasi dari dokter. Mas, aku takut Randy kenapa-napa, mas. Kita pasrahkan semua sama Allah, mah. 15 menit kemudian, dokter yang menangani Randy keluar dan mengatakan kondisi Randy. Pak, Bu, saya aneh dengan kondisi anak kalian. Semua normal, tetapi dia belum sadar dari komanya. Dokter yang bernama Arsyad menggeleng. Dia sendiri bingung karena tak pernah menemukan kondisi yang langka sama seperti yang dialami Randy. Terus nasib anak saya gimana, dok? Kita pasangi alat terlebih dahulu, Bu. Ini gimana, Pak? Sabar, Bu. Sabar gimana? Randy anak kita satu-satunya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Tak berselang lama, suster keluar dari ruang UGD. Ibunya langsung berdiri. Sus, apa saya boleh melihat kondisi anak saya? Silakan, Bu. Nak, bangun, nak, kata ibunya sembari mengusap rambut Randy. Tak ada respon. Ibunya makin tak tega dengan alat-alat yang dipasang pada tubuh Randy. Tak kuasa melihat keadaan anaknya. Ibunya itu keluar dari ruangan. Ibunya menyeka air mata. Air matanya sudah tidak bisa dibendung. Ayahnya hanya bisa menenangkan istrinya itu dan meminta supaya tetap menerima apapun keadaan Randy. Mending kita sholat tahajud, mah. Sesampainya di sana, mereka mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. 5 menit setelah sholat, ibunya menadahkan tangan, berdoa demi kesembuhan anaknya. Ia kembali meneteskan air mata. Ada rasa bersalah dalam dirinya, karena selama ini dia tak pernah mempedulikan nasib Randy. Yang dia utamakan hanya kerja, dan kerja, sampai Randy tak terurus. Rita melangkah ke rumah sakit menemani ibunya berobat. Bu, tunggu di sini dulu ya. Rita berjalan menuju kasir untuk mengambil obat. Belum sampai di sana, Rita melihat sosok bayangan Randy. Rita yang kaget melihat bayangan Randy pun kembali mengucek kedua matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya. Rita mendekati ruang UGD. Benar apa yang dilihat Rita, itu Randy. Ren, kamu kenapa jadi seperti ini? Terlihat bayangan Randy sangat pucat. Aku nggak tahu kenapa jadi seperti ini, Dip. Aku nggak bisa masuk ke dalam tubuhku sendiri. Aku cuma ingat tadi malam aku keluar kamar dan tiba-tiba ada makhluk gaib yang menyerangku.
Habis itu aku gak ingat apa-apa lagi. Pas aku bangun, aku udah jadi kayak gini. Terus ini gimana, Ren? Aku juga gak tahu, Dit. Rita melihat Randy memasuki ruangan UGD dengan menembus pintu. Rita menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tak ada orang. Setelah keadaan dirasa aman, Rita masuk ke ruangan. Rita menuju ke tempat di mana Randy dirawat. Dia miris melihat keadaan Randy yang dipasang alat hampir di seluruh tubuhnya. Lihat aku sekarang, Dit, lemah. Kalau misal aku gak bisa ketolong lagi, bilang ke orang tuaku kalau aku sayang sama mereka. Kamu gak boleh bilang gitu, Ren. Kamu pasti bisa kembali ke tubuh kamu. Cuma kita belum menemukan caranya aja. Jangan menyerah gitu. Rita keluar dari ruangan dan berjalan menuju kasir. Randy masih mengikuti di belakangnya. Kamu mau ngapain, Dit? Mau nebus obat, ibuku sakit, Ren. Sesampainya di sana, Dita menyodorkan resep dan menerima obat itu. Tak sengaja Randy yang berada di samping Dita mendengar percakapan antara kedua orang tuanya dengan salah satu dokter. Jadi kalau anak saya sampai 2 minggu, alat ini akan dilepas, Dok. Iya, gak ada cara lain, sebab alat itu yang membantu anak itu tetap hidup. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi anak ibu dan bapak tak pernah merespon. Dia tetap koma, masih belum ada perubahan. Randy yang mendengar pernyataan itu bertambah putus asa. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ren, kamu kenapa? Tanya Dita. Randy menceritakan apa yang didengarnya. Dita mengambil nafas panjang. Dia tak tega dengan apa yang diceritakan Randy baru saja. Kamu pasti bisa kembali lagi, Ren. Manusia bisa berencana, Allah yang menentukan semuanya. 2 bulan berlalu, Randy masih belum sadarkan diri. Dita sampai bingung harus berbuat apa. Segala cara sudah dia lakukan, dari mengundang para tetangga yang mendoakan Randy dan sebagainya. Tetapi belum ada hasil. Orang tua Randy juga melakukan hal yang sama. Segalanya sudah ditempuh, nihil. Ren, gimana ini? Udah 2 bulan kamu belum bisa balik ke tubuh kamu, kata Dita sambil duduk di depan ruang tempat di mana Randy dirawat. Aku juga gak tahu, Dit. Apa aku mau... Randy tak meneruskan perkataannya. Dita mengernyit dan berpikir apa yang dimaksud Randy adalah jika umurnya gak lama lagi. Dita tak bisa tinggal diam. Dia harus berusaha keras lagi untuk menemukan cara supaya Randy bisa kembali ke tubuhnya. Ren, kamu bisa lihat bayanganmu di cermin gak? Bisa, Dit, itu kan bayanganku sekarang, tapi aku ngerasa gak terbelit apa-apa, aneh kan? Bayangan Randy yang terbelit tali semakin jelas di mata Dita. Ada yang ganjil, pikir Dita. Saat Dita melihat Randy tak ada belitan pada tubuh Randy. Tetapi saat Dita melihat cermin itu, ada belitan di tubuh Randy. Dia menggeleng tak percaya. Semua itu terasa susah untuk dipecahkan. Aku bingung, Ren. Mungkin bentar lagi aku akan bakalan mati, Dit. Kamu gak boleh bilang gitu, Ren. Optimis. Dita melangkah mundur dan bayangan di cermin itu semakin hilang, tak terlihat lagi. Dita mencoba melangkah maju dan bayangan Randy yang terbelit kembali terlihat. Dita mengatupkan bibir. Sekarang dia melihat bayangan sosok makhluk berbadan besar di belakang Randy. Ren, kamu lihat bayangan besar nggak? Dita menunjuk ke cermin yang ada di depannya. Randy menggeleng. Kok aneh sih? Randy benar-benar tidak bisa melihat apa yang dilihat Dita. Semakin lama tubuh Randy semakin memucat seperti mayat hidup dan penglihatan Randy semakin kabur. Randy akhirnya melihat makhluk yang dimaksud Dita. Benar apa yang diucapkan Dita, kalau makhluk itu membelitnya dengan sebuah tali. Randy akhirnya paham bagaimana melepaskan ikatan tali itu. Dit, kamu bisa memecahkan kaca itu. Kamu gila. Dita menggeleng tak setuju. Bagaimana tidak, nanti akan ada masalah lagi setelah Dita memecahkan kaca itu. Santai, Dit, itu hanya kaca gaib kok. Aslinya itu dinding. Kamu gak perlu khawatir. Dita mengangguk paham, lalu berjalan menuju kaca itu. Dita mengambil sebuah batu yang kebetulan ada di dekat kaca.
dan memecahkan kaca itu. Benar apa yang diucapkan Randy, ternyata kaca itu memang kaca gaib. Kenyataan sebenarnya itu adalah pintu. Seusai Dita memecahkan kaca itu, Dita mengucapkan alhamdulillah karena akhirnya Randy bisa terbebas dari jeratan tali. Randy tersenyum dan berterima kasih pada Dita yang telah membantunya. Aku sekarang udah bisa kembali ke tubuhku, Dit. Randy berjalan menuju ruang di mana dia dirawat. Dita mengikuti Randy. Sesampainya di ruang UGD, Dita melihat kedua orang tua Randy menangis. Entah apa yang terjadi. Dita memilih mendekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak, Bu, ini ada apa ya? Tanya Dita. Perkenalkan, saya Dita, teman Randy. Alat yang di tubuh Randy mau dicopot, Nak. Nggak mungkin. Dita menggeleng, tak percaya. Bukannya Sukma Randy sudah memasuki ruangan dan Randy pasti sudah bisa masuk ke tubuhnya. Sesaat kemudian dokter menghampiri kedua orang tua Randy dan berkata, "Maaf, hari ini kami akan mencopot alat yang ada pada tubuh Randy. Sejak 2 bulan ini dia tak ada perubahan sama sekali, jadi kami terpaksa mencopot alat itu. Dan saya harap Bapak dan Ibu bisa ikhlas." Dengan amat terpaksa, ayah dan ibu Randy mengiyakan perkataan dokter. Mereka harus ikhlas dengan takdir yang akan diterima. Akhirnya dokter yang menangani Randy masuk ke ruangan. Di sana sudah ada suster-suster yang sudah siap untuk mencopot alat yang ada pada tubuh Randy. Saat suster mau mencopot alat pada tubuh Randy, tangan Randy bergerak-gerak. "Dok, tangan pasien bergerak, Dok." Ini suatu keajaiban dari Allah. Saya akan keluar mengabari keluarganya. Dokter segera keluar dari ruangan dan memberitahukan keadaan Randy. Ayah dan ibunya senang mendengar kabar anaknya. Begitu pula dengan Dita. Usahanya untuk menyelamatkan Randy tak sia-sia. "Boleh kami menengok anak saya, Dok?" "Silakan, saya permisi." Ayah dan ibunya memasuki ruangan. Terlihat kondisi Randy masih lemah. Ibunya memeluk Randy erat. "Nak, maafkan ibu kalau selama ini ibu nggak pernah mempedulikanmu, Nak." "Nggak apa-apa, Bu." Randy tersenyum. Dia senang bisa kembali ke dunianya lagi setelah terjebak di dunia gaib. "Dita mana, Bu?" "Di luar, Nak. Mau ibu panggilin?" Randy mengangguk. "Hai, Ren." "Hai. Kamu sudah baikan, Ren?" "Sudah, terima kasih sudah membantuku, Dit." "Bantu apa nih?" tanya ibunya Randy. "Bantu doa maksudnya, Bu." Dita hanya tersenyum dan mengedipkan sebelah mata pada Randy. Sebagai kode hal yang terjadi adalah rahasia mereka berdua. Randy senang masih diberi kesempatan untuk hidup. Randy menggenggam tangan kedua orang tuanya. "Kita mulai keluarga kita dari awal lagi." Kedua orang tua Randy mengangguk dan berjanji pada diri mereka sendiri untuk lebih mementingkan anak dibanding pekerjaan. Dan cerita selesai sampai di sini. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.